Di video kali ini aku pengen ajarin kamu gimana cara buat permainan piano kamu yang gitu-gitu aja jadi super jazzy. Aku ajarin formula ini ke 600 murid di sekolah musik jazzku dan mereka dalam 2 bulan saja permainannya jadi jazzy banget. Di video ini bagi menjadi 3 step dan stepnya ini harus ditonton secara berurutan. Makin ke belakang makin susah, tapi ini yang akan membuat permainanmu jadi berkembang seperti murid-muridku yang lain. Yang pertama, cara ngiring piano biar kedengeran jazzy. Jadi walking bass itu adalah tipe iringan yang paling terkenal di jazz. Jadi ini yang konotasinya orang jazz itu adalah ini. Jadi mungkin teman-teman familiar sama jazz tuh mengenai genre ini. Jadi walking bass itu dari kata-katanya adalah walking artinya berjalan, dan walking bass itu artinya apa? Memainkan bass dengan cara berjalan. Mungkin teman bingung, maksudnya bass berjalan tuh gimana sih? Kayak begini contohnya. Lihat tangan kiri aku ya. Nah, itulah arti bass berjalan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat tangan kiri aku tuh berjalan terus. Namanya walking bass. Nah, mungkin teman-teman bertanya, oke, itu nih bener sih jadi feelingnya kayak jazz. Tapi gimana cara aku mainnya? Itu yang akan kita bahas. Ada 4 teknik, ya. Ada 4 teknik. Kalau teman-teman free class mungkin dapat kadang-kadang beberapa, dapat yang arpeggio ke atas, tapi nggak pernah aku bahas yang apalagi kromatik. Jadi teman-teman yang di sini akan mendapat ilmu yang pastinya baru. Nah, sebelum kita masuk cara memainkan walking bass, aku pengen kasih tahu dulu walking bass itu tuh ada range yang enak loh. Kan mungkin teman-teman pasti ada yang nanya, oke, boleh nggak aku main walking bass begini? Emang apakah itu teknik walking bass? Yes, itu teknik walking bass. Tapi apakah itu range walking bass yang bagus? Enggak. Karena sekali lagi esensi bassnya, esensi suara rendahnya hilang. Iya kan? Hilang kan? Kalau begini kan enak nih, ada bassnya, jadi ada nada rendahnya. Cuma kalau kayak gini kan nggak ada nada rendahnya ya. Jadi nggak enak. That's why walking bass itu paling enak tuh range-nya di mana? Di oktav kedua sampai oktav 3. Jadi sampai sini. Rendah boleh, tapi ancur nih tuh. Kalau teman dengar suaranya ancur ya. Agak ancur kan ya. Makanya range paling enak tuh di antara ini aja ya, teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman main walking bass, main tangan kirinya, range-nya di sini aja. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita langsung masuk cara bermain walking bass. Jadi ada 4 cara umum untuk memainkan walking bass. Ini yang pertama, arpeggio ke atas. Nah, maksud arpeggio itu apa? Arpeggio itu adalah dimana kita memainkan not dari isian chordnya secara berurutan. Jadi kalau contohnya kita punya C begini, kita kalau arpeggio itu kita pecah jadi begini. Nah, itu arpeggio. Nah, jadinya contohnya kita mempunyai chord C. Untuk memainkan walking bass-nya, kita sesimpel memainkan do, mi, sol, do. Itu tuh diketukan 1, 2, 3, dan 4. Jadi definisinya itu adalah memainkan isian dari chord satu persatu secara berurutan ke atas. Jadi begini. Contohnya kalau kita main Fly Me to the Moon lagi deh ya. Lihat tangan kirinya. Fly me to the... arpeggio. So kan A minor kan chordnya begini ya. Fly me to the F, D minor, na na na, G, na 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 na. Paham ya teman-teman ya? Arpeggio ke atas, sesimpel kita memainkan isian dari chordnya ke atas. Nah, kalau arpeggio ke atas paham, mestinya arpeggio ke bawah juga paham. Karena arpeggio ke bawah sesimpel kita turun. Nah, jadi contohnya begini, yang tadinya A minor begini. Nah, kita bisa turun ke bawah. Nah, gitu. Ada pertanyaan bagus banget nih. Memang sulit ngitungnya. Ini emang walking bass tuh lumayan susah. Makanya teman-teman nanti aku harap bisa belajar genre ini. Soalnya genre ini yang sangat jazzy lah. Nah, ada yang nanya jarinya tuh gimana jarinya? Tenang aja, jarinya tuh sesuai senyaman teman-teman aja. Kalau contohnya A minor, saran aku sih main pakai jari 5, 3, 2, 1. Soalnya kan 3, 2, 1 kan range-nya lebih tinggi nih, ya. Teman lihat nih. Dibanding 4 sama 5 kan sempit tuh. Kayak soalnya kan tangan kita gimana. Tapi kan kalau 3, 2, 1 range-nya tinggi. Jadi begini.
Jadi pakai 5, 3, 2, 1 jarinya ya. Kita lanjut aja. Nah, sekarang ini yang paling quintessential, dalam artian ini yang paling penting. Diatonic. Ini tuh adalah yang paling sering dipakai. Gimana cara mainnya? Kalau contohnya kita mau punya C. Nah, kan temen-temen familiar mungkin sama 1, 3, 5. Tapi kita bisa loh mainin 2-nya juga. Bener gak? Nah, jadi itulah rumus diatonic. Jadi kita memainkan walking bass-nya itu berdasarkan rumus 1, 2, 3, 5. G ya. Lihat tangan kiri aku pelan-pelan. Nah, ini berlaku di chord mayor dan chord minor. Masuk-masuk aja. Jadi kita mainin 1, 2, 3 sama 5-nya. Jadi kalau F, nah mainnya begini. Kalau D minor, mainnya begini. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi tinggal memainkan 2-nya aja. Nah, yang terakhir, ini yang cukup susah. Jadi aku nggak harap teman-teman bisa memainkan ini. Tapi bagi teman-teman yang udah intermediate, yang merasa tertantang, ini bisa banget. Cara kromatik. Nah, ini cukup susah nih. Kromatik itu adalah kita memainkan. Nah, aku jelasin dulu. Kromatik itu ada syaratnya, oke? Jadi kalau yang kromatik cuma satu-satunya doang ada syaratnya. Ini doang yang ada syaratnya. Kromatik itu cocok kalau kita pergi dari chord satu ke chord yang lainnya, itu tuh yang jaraknya 2,5. Mungkin teman-teman bingung maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau contohnya kita dari C, ya dari C, kita itu boleh pakai rumus kromatik kalau kita jarak perpindahan chordnya itu tuh 2,5. Jadi kita coba hitung aja. Setengah, 1, 1,5, 2, 2,5. Jadi kalau contohnya kita dari C terus chordnya ke F, itu baru bisa kita pakai kromatik. Nah, pelan-pelan dulu ya. Mungkin teman-teman nanya, oke lah ada rumus kayak gitu. Tapi gimana cara kita memainkannya? Memainkannya adalah kita memainkan note 1, 2, 3 flat sama 3. Jadi kalau contohnya kita pengen dari C ke F. Nah, jaraknya 2,5 kan, C sama F tuh jaraknya 2,5. Baru kita bisa masukin ininya, kita bisa masukin rumus kromatik. 1, 2, 3 flat, 3, 4. Nah, jadi gitu mainnya. Oke? Jadi ini spesifik untuk yang jaraknya 2,5. Kalau contohnya ini dari D ke G, dari D minor ke G. Kalau chord minor gimana? Tetap sama. 1, 2, 3 flat, 3 ke G. Nah, kalau teman-teman sadar, Fly Me to the Moon itu chordnya itu semua 2,5 loh. Fly me to the moon. A sama D jaraknya berapa? 4. 2,5. And let me stay among the stars. Semua jaraknya 2,5. A minor ke D minor jaraknya 2,5, D minor ke G jaraknya 2,5, G ke C jaraknya 2,5. Jadi secara teori kita tuh bisa mainnya ngurut gini. Nah, mind blowing gak tuh? Jadi urutan pakai kromatik bisa. Yang penting rumus kromatik itu sangat enak dipakai asal jaraknya 2,5. Kamu yang pengen diajarin jazz piano sama aku secara langsung dan pengen permainannya diberi saran, bisa cek deskripsi di video ini. Kita lanjut videonya. Nomor 2, chord paling penting di jazz. 7 itu bisa jadi 2, mayor 7 sama 7. Bedanya apa? Aku jelasin di sini. Sekarang aku masuk dulu ke mayor 7. Mayor 7 itu, jadi suatu chord mayor 7 itu adalah chord yang sebuah chord yang ditambah interval mayor 7. Mungkin teman-teman bingung, maksudnya interval mayor 7 apa sih? Maksudnya begini, teman-teman contohnya mempunyai chord C. Interval mayor 7 itu adalah kalau C-nya ini kita kurangin setengah. Jadi ini tuh adalah interval mayor 7. Jadi interval itu tuh artinya adalah jarak. Kalau ini kan 1 oktav nih. Kalau ini 5. Kalau ini tuh nama jaraknya tuh adalah mayor 7. Nah, jadi chord mayor 7 itu adalah chord yang ditambahi interval mayor 7. Oke? Jadi ini adalah interval mayor 7. Nah, mungkin teman-teman nanya, oke, chord mayor 7 ini apakah cuma bisa chord mayor doang?
atau bisa chord minor, bisa juga. Kalau chord mayor 7, ini namanya adalah C mayor 7. Sebenarnya mestinya kita ngomongnya C mayor mayor 7 sebenarnya. Kalau ini namanya apa? Ini namanya C minor ditambahi interval mayor 7. Oke? C diminished bisa nggak? Bisa. Tadi kan chord basic ada 4 kan? C diminished tambah mayor 7. C augmented bisa nggak? Bisa juga. C augmented tambah mayor 7. Paham ya? Nah, jadi mayor 7 itu nggak harus chord mayor. Karena banyak banget yang salah. Banyak banget orang kira itu chord mayor 7 itu adalah chord mayor ditambah interval 7. Jadi harus chord mayor. Bukan. Chord mayor 7 itu adalah bisa chord apapun ditambah interval mayor 7. Oke, jadi aku pengen ngejelasin dulu ke teman-teman. Soalnya banyak banget orang itu salah kaprah. Chord mayor 7 itu harus chord mayor. Enggak. Chord mayor 7 itu bisa chord apapun loh. Tapi ditambahnya interval mayor 7. Jadi bukan chord mayor plus 7, tapi chord plus mayor 7. Jadi aku harap jelas ya. Nah, chord mayor 7 itu biasanya dipakai di chord 1 dan 4. Ini praktikalan nih teman-teman. Dipakai di chord 1 dan 4. Jadi kalau teman-teman nih punya progresi cause if you think that I'm still holding on. Nah, kita ubah C sama F-nya jadi C mayor 7 sama F mayor 7. Nah, cuman mungkin teman-teman nanya, loh, terus A minor sama G-nya kita pakai apa, Dev? Nah, itulah materi selanjutnya. Chord 7. Chord 7 itu adalah kita menambahkan interval minor 7 atau flat 7. Jadi kalau contohnya tadi kan mayor 7 begini ya. Ya, ini jarak interval mayor 7. Kalau 7 itu kita ini kurangin setengah. Nah, ini interval namanya minor 7 atau flat 7, ini intervalnya namanya. Oke. Nah, cukup jelas ya. Nah, sekali lagi ini tuh bisa chord apapun loh. Kalau chord mayor tambah 7 juga bisa. Chord minor tambah 7 juga bisa. Chord augmented tambah 7 juga bisa. Chord augmented tambah 7 juga bisa. Juga bisa. Nah, sekarang aku pengen kasih tahu ke teman-teman nih. Ada penamaan soalnya. Kalau chord mayor kita tambahin interval minor 7, namanya menjadi dominan 7. Jadi namanya berubah menjadi dominan 7. Kalau chord minor kita tambahin interval minor 7, kita namanya jadi minor 7. Oke? Jadi cuma penamaan sih. Jadi ini gak gitu penting lah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ada ngomong, main dong G dominan 7. Nah, teman-teman udah tahu tuh. Oh, G dominan 7 tuh artinya kita mainnya begini. Kalau ada yang ngomong, tolong dong main G mayor 7, kita mainnya begini. Oke? Jadi aku harap teman-teman jelas ya dengan penamaannya. Nah, kalau chord 7 ini nih biasanya dipakai di mana aja? Nah, ini dia. 2 minor, 3 minor, 6 minor, dan 5. Dan 1 kalau mengarah ke 4. Ini konsep yang tadi ya, yang konsep 2 minor sama 5. Tapi kita perhatiin ini, 2 minor, 3 minor, sama 6 minor. Sama 5. Kalau contohnya aku main nih, cause if you think that I'm... If you think that I'm still holding... A minor 7 is holding on. Coba kalau kita campur sama mayor 7. And if you think... Terus tambahin that I'm still holding on. Nah, jadi lebih indah ya teman-teman ya, lebih jazzy. 3. Cara improvisasi jazz secepatnya. Cara improvisasi yang paling gampang itu menurut aku cuma 2. Arpeggio sama blues scale. Aku pengen ajarin dulu arpeggio. Arpeggio itu adalah kita memainkan isian note secara berurutan dari chordnya. Jadi contohnya kita mempunyai chord yang if you think that I'm, jadi cuma C sama G. If still holding on, jadi 4 deh. C, G, A minor, F. Nah, pas kita memainkan arpeggio, pas kita improvisasi nih, kita bisa mainin arpeggionya aja. Isian dari not-notnya. Itu aku ngasal doang loh. Aku ngasal doang pencetnya tapi isian dari chord tersebut. Nah, itu teman-teman udah melakukan yang namanya improvisasi. Mungkin coba teman-teman yang di depan piano sekarang, yang lagi nonton bootcamp di depan piano, teman-teman langsung praktekin di piano teman-teman. Teman-teman main C, terus G, tangan kirinya. Cuma tangan kanannya main ngasal tapi mainnya tuh isian dari chordnya.
itu teman-teman udah melakukan yang namanya improvisasi loh. Segampang itu improvisasi untuk memulainya ya. Nah, itulah arpeggio. Jadi kita memainkan isian dari chordnya. Oke? Nah, tapi mungkin teman-teman kok kayak gini-gini terus bosen. Contohnya aku main Love Yourself, tapi aku mainnya begitu terus, arpeggio terus, bosen lama-lama. Orang dengarnya bosen. Nah, biar nggak bosen, teman-teman harus campur dengan namanya blues scale. Sebelum masuk blues scale, aku pengen jelasin dulu. Kan teman-teman baru belajar chord nih, chord jazzy kayak begini. Teman baru belajar. Oke, kalau contohnya lagu Justin Bieber, aku bisa ubah jadi begini. And if you think, C major 9, that I'm still holding, A minus 9, still holding on, F major 9. Teman-teman bisa loh artinya memakai isian dari ini untuk improvisasi. Kita coba aja. And if you think. Nah, ini kan isian dari C major 7. And if you think. Terus contohnya G7, kita pakai G9. That Jadi aku improvisasinya itu bisa memakai isian-isian dari chord yang teman-teman pilih. Contohnya F major, kita ubah jadi F major 9. Kita bisa tuh improvisasinya kita memainkan. Jadi memainkan isian dari chord tersebut. Oke, makanya arpeggio itu penting sekali dan sangat sering banget dipakai. Termasuk saya, walaupun ini teknik yang gampang, saya sering banget pakai. Termasuk blues scale. Nah, blues scale ini adalah scale 6 nada yang berasal dari musik blues. Ada 2 jenis, major blues sama minor blues. Ini harus dihafal. Jadi aku pengen jelasin ke teman-teman. Nah, kalau major blues itu isiannya begini. 1, 2, 3, 5, 6 tambahin 3 flat. Nah, ini major blues. Nah, ini adalah sebuah scale. Jadi emang ini harus hafalan teman-teman. Ini cocok di chord apapun. Kalau arpeggio kan setiap chord kita harus berubah kan. Ini kan G. Harus kita main isian dari G. Nah, kalau major blues scale itu cocok di chord apapun. Cocok nggak teman-teman? Cocok ya kalau pakai major blues scale. Makanya ini gampang banget buat pemula untuk mulai improvisasi. Nah, ini minor blues scale. Kalau minor blues scale juga cocok di chord apapun. Mainnya gimana sih? Nah, ini lebih susah rumusnya. Rumusnya begini. 1, 3 flat, 4, 5 flat, 5, 7 flat. Ini rumus minor blues. Ini juga cocok di chord apapun. Cocok ya? Nah, berarti kalau arpeggio ngikut chord tapi scaling itu ikut kunci dasar. Bener banget kata dari Kak Setjen ya. Mantap banget, persis bener. Berarti not yang dipencet itu sesuai dengan rumusnya aja ya Kak. Yang penting masih di situ-situ. Benar. Ya, bener banget teman-teman semua di sini ya. Bener banget. Oke, kita langsung lanjut. Jadi teman-teman udah dapat nih. Oke, teman-teman udah ngerti cara improvisasi. Teman-teman udah tahu apa sih tool, apa sih scale atau teknik yang bisa aku pakai untuk improvisasi. Ya. Nah, bener kata Kamawar. Berarti blues itu ngikut kunci dasar. Bukan ngikut chordnya, ngikut kunci dasar. Makanya cocok itu di chord apapun. Jadi karena ngikut kunci dasar. Jadi chordnya berubah-ubah. Begini. Itu aku dari tadi cuma main blues scale minor loh, tapi cocok semua. Begitu juga dengan blues minor scale. Aku contohnya main walking bass, jadi dari sesi kemarin.
Cocok nggak? Cocok juga. Nah, bagi kamu yang pemula dan pengen jago piano worship, bisa nonton playlist ini. Dan bagi kamu yang pengen ngiring worship piano untuk pemula secara full, bisa lihat di sini tutorialnya.